Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai artificial neural network untuk asisten metode numerik. Kita lanjut aja. Di sini ada pengertian di mana artificial neural network atau kalau di dalam bahasa Indonesia yaitu jaringan saraf tiruan merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Neural network dikonfigurasi untuk aplikasi tertentu seperti mengenal pola atau klasifikasi data dan juga prediksi persamaan atau pola dari data. Kemudian disempurnakan melalui proses pembelajaran. Tujuan dari ANN adalah menjadikan komputer memiliki kemampuan kognitif seperti otak manusia, memiliki kemampuan problem solving, dan dapat melakukan proses pembelajaran. Jadi, kata kuncinya dari tujuan ANN yaitu komputer memiliki kemampuan kognitif dan memiliki kemampuan untuk problem solving dari data yang kita peroleh, kemudian menghasilkan output yang kita peroleh. Jadi ANN itu terdiri hanya dari input dan juga output. Dari input dan juga output ini maka kita akan melakukan pemodelan sehingga dapat memprediksi atau melakukan proses pembelajaran dalam ANN. Lanjut. Kemudian di sini ada konfigurasi layer artificial neural network ANN, di mana di sini merupakan model perception. Model perception ini terdiri dari input, kemudian ada terdapat pembobotan wake. Dari hasil pembobotan ini masuk ke dalam hidden layer, di mana di hidden layer ini akan dikalkulasi antara input dikali dengan wake, kemudian ditambah dengan bias. Ini pakai sigma I sama dengan 1 hingga M, di mana pembobotan dikali dengan input ditambah bias. Ini merupakan hidden layer. Kemudian hasil dari hidden layer akan masuk ke activation function, di mana activation function ini menentukan apakah nilai dari hidden layer itu diterima atau tidak, atau dilanjutkan atau tidak. Kemudian setelah apabila nilai dari hidden layer ini dapat memenuhi fungsi activation-nya, maka akan menghasilkan output. Atau di sini bisa juga dimasukkan ke hidden layer yang kedua, seperti gambar yang ini. Jadi dari input layer masuk ke hidden layer, ini dilakukan pengalihan wake dan juga penjumlahan bias pada inputnya. Kemudian sini ada activation function-nya. Apabila dapat melewati atau memenuhi activation function-nya, maka akan masuk ke hidden layer 2. Di hidden layer 2 pun juga sama. Kemudian dilanjutkan dan memasuki activation function kembali. Apabila memenuhi, maka masuk ke daya output. Seperti itu. Jadi input dari ANN itu merupakan variabel independen yang dimiliki, sedangkan output merupakan variabel dependen yang akan kita cari. Misalkan seperti ingin memprediksi harga rumah, maka variabel independennya yaitu input luas tanah, luas bangunan, usia bangunan, dan sebagainya. Sedangkan variabel dependent atau output
adalah harga rumah itu sendiri yang akan kita cari, atau yang akan kita hasil output yang akan kita dapatkan. Kemudian untuk neuron, seperti yang tadi saya terangkan, adalah terdiri dari pembumutan weight, nilai W, dan juga terdapat nilai bias. Di sini bias itu koefisiennya B ya. Jadi kalau misalkan di perhitungan berarti X1 dikali Y1 ditambah B. Apabila outputnya 2 berarti dijumlahkan terlebih dahulu baru ditambah bias. Ini perhitungan sederhana untuk model perception ANN dengan perhitungan manual. Ini contoh sederhananya, apabila diketahui sebuah dataset kelulusan suatu mata kuliah berdasarkan IPK dan juga tingkat semester mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Jadi ini kita akan mencari jika ada mahasiswa IPK 2,85 dan masih semester 1, maka jika diprediksi itu statusnya apakah lulus atau tidak lulus, seperti itu. Jadi ini status, ada IPK dan juga semester. Untuk status semester 1 nilai IPK 2,9 itu lulus. Semester 3 2,8 tidak lulus. Semester 5 2,3 itu tidak lulus, dan juga semester 6 nilai IPK 2,7 itu tidak lulus. Apabila kita jadikan nilai status ini merupakan output, jadi kita harus membedakan. Jadi nilai lulus itu merupakan 1, nilai tidak lulus merupakan -1, seperti itu. Kemudian di sini nilai outputnya lulus atau tidak lulus, maka nilai IPK dan juga semester merupakan nilai inputnya. Jadi ada 2 input dan 1 output. Di sini kita akan memahami algoritma neural network itu sendiri. Jadi untuk inisialisasi bobotnya kita mulai dari WI dan juga biasnya 0. Kemudian melakukan set aktivasi unit, lalu hitung respon unit keluaran, yaitu nilai netnya atau nilai netnya. Kemudian dimasukkan ke activation function, di mana apabila di sini activation functionnya 3 ya, tapi sebenarnya 2 juga cukup, tapi kita ikuti saja contoh yang ada di sini, di mana activation functionnya apabila nilai netnya lebih besar dari theta. Theta itu merupakan nilai batasan threshold, maka outputnya merupakan 1. Jika diantara itu 0, dan jika kurang dari theta, maka nilainya -1. Ini kita lihat Fnet-nya. Kalau kita masukkan nilai threshold theta 0-nya, maka seperti ini. Kemudian untuk nilai WI baru dan juga B baru, di sini bisa kita lihat nilai WI baru, WI lama ditambah delta W dengan rumus delta W alpha dikali nilai error dan juga nilai input. Kemudian untuk nilai bias barunya, yaitu bias lama ditambah delta bias, di mana delta biasnya merupakan nilai alpha dikali dengan nilai error. Sini ada keterangannya. Jadi kita masuk ke iterasi yang pertama terlebih dahulu, di mana di sini kita masukkan W1-nya 0, W2-nya 0, dan juga biasnya 0. Di mana di sini X1 dan X2 merupakan nilai input. Di sini ada 2,9 hingga yang tadi nilai inputnya. Di sini nilai semester, ini nilai IPK. Kemudian kita masukkan nilai alpha. Nilai alpha itu kita tentukan, yaitu laju pembelajaran atau learning rate itu 1.
Kemudian nilai T, nilai target, itu tadi yang kelulusan. Jadi IPK 2,9, ininya semester 1, berarti targetnya atau kelulusannya tadi lulus ya, berarti 1. Ini -1, -1 itu dari yang tidak lulus tadi. Kemudian kita hitung netnya. Nilai net yaitu merupakan nilai XI, WI ditambah BI. Dimana di sini apabila kita masukkan nilai netnya yaitu 0. Di sini XI-nya misalnya X1-nya itu 2,9 dikali WI-nya 0 ditambah biasnya 0. Jadi 0. Kemudian nilai F-net-nya juga 0. Nilai F-net-nya kita masukkan nilai netnya di sini. Apabila nilai netnya 0 di sini, maka F-net-nya juga 0. Kemudian di sini rumus errornya, di mana rumus error T dikurang F-net, di mana nilai T-nya merupakan targetnya yaitu 1 dikurang F-net-nya 0. Jadi 1 dikurang 0, 1. Kemudian delta W, delta pembuatan 1, yaitu nilai alpha dikali nilai error dikali data input 1, dimana nilai alfanya merupakan 1, kemudian dikali dengan nilai errornya 1, kemudian dikali nilai input XI 1-nya 2,9, maka nilainya delta W1 nya 2,9. Kemudian nilai delta W2 nya yaitu 1 dikali dengan errornya 1 dikali dengan X2 nya 1, maka delta W2 nya 1. Kemudian delta B nya, ini delta B alpha dikali dengan nilai error, alfanya 1, learning netnya 1 dikali dengan errornya 1, maka delta B nya 1. Kemudian kita bisa mencari nilai pembuatannya W1 dan W2 nya, dimana nilai W1 barunya yaitu WI lama yaitu 2,9 ditambah delta W nya, WI lamanya 0 ditambah delta W nya 2,9, maka hasil W1 barunya yaitu 2,9. Begitupun juga dengan W2, yaitu WI lamanya 0 ditambah delta W nya itu W2 nya itu 1, maka 0 tambah 1, 1. Dan nilai biasnya juga sama, B lama 0 ditambah delta B nya itu 1, maka 1. Ini dilakukan terus di setiap data 1, 2, 3, 4 data ini dari X1 dan juga X2. Ini untuk iterasi pertama. Ini untuk iterasi kedua, iterasi ketiga, hingga iterasi keempat. Di mana iterasi keempat nilai bobotnya itu dari setiap inputnya itu sama semua, yaitu nilai bobot untuk W1-nya 3,3 dan nilai bobot W2-nya yaitu -7. Apabila sini sudah nilai bobotnya sudah sama, maka fungsi netnya itu merupakan fungsi yang sudah baik atau nilai errornya itu sudah mendekati 0 atau 0. Jadi apabila kita melihat apakah nilai IPK 2,85 dan semester 1 ini X1 dan X2 jika diprediksi menggunakan bobot yang terakhir didapatkan, ini rumus netnya ya, X1 dikali W1, X1 nya 2,85 dikali dengan W1 nya merupakan 3,3 ditambah di sini semester 1 merupakan X2 1
dikali bobot W2-nya yaitu min 7. Ditambah nilai biasnya yaitu 1 sama dengan 3,405. Nilai 3,405 ini dimasukkan ke activation function di mana di sini nilainya lebih besar dari 0. Maka hasilnya yaitu Fnet-nya yaitu 1. Nilai 1 ini merupakan lulus. Jadi seperti itu. IPK 2,85 masih semester 1 merupakan mahasiswa tersebut diprediksi lulus atau bisa kita bilang outputnya adalah lulus. Kemudian di sini ada activation function. Untuk mengenal lebih jauh activation function, di sini ada beberapa activation function. Ada sigmoid, tanha, relu, Leakey relu, max out, relu. Di sini juga masih ada beberapa activation function, tapi yang lebih kita akan gunakan yaitu sigmoid dan juga tanha. Mungkin ada yang satu lagi yaitu linear. Jadi activation function itu berfungsi untuk menentukan apakah langkah neuron tersebut harus aktif atau tidak, dan dapat melanjutkan ke layer atau ke output tersebut atau tidak berdasarkan dari wake dan juga dari input. Di sini kita kasih contoh mungkin sigmoid function di mana rentangnya yaitu antara 0, hasil fungsinya yaitu antara 0 dan juga 1. Sedangkan untuk tanha itu dari min 1 hingga 1 untuk nilai apakah fungsinya itu lolos atau tidak, seperti itu. Kemudian lanjut, di sini ada proses training dan juga loss function. Ini udah masuk ke ANN-nya ya, dimana proses trainingnya ada 2, yaitu ada forward pass dan juga backward pass, dimana forward pass itu lebih sering disebut juga forward propagation, dimana prosesnya itu membawa data pada input melalui tiap neuron pada hidden layer pada output layer. Jadi fungsinya itu lurus atau berjalan searah dari input layer masuk ke layer 1 masuk ke layer 2 hingga ke output, itu secara satu arah dengan menggunakan fungsi errornya itu menggunakan loss function untuk mengukur seberapa bagus performa dari neural network yang dibuat dan juga prediksi dalam targetnya. Kemudian untuk backward pass atau bisa disebut dengan back propagation, di mana proses ini bermaksud untuk menyesuaikan kembali tiap wake dan biasnya berdasarkan error yang didapat pada saat forward pass. Jadi setiap kita melakukan perhitungan lewat hidden layer, nilai biasnya akan disesuaikan kembali, nilai bias dan juga nilai wake-nya akan disesuaikan kembali sehingga mendapatkan nilai error yang sekecil mungkin, seperti itu. Kemudian di sini ada loss function. Loss function fungsinya untuk meminimalkan nilai error, nilai kesalahan dalam trainingnya. Di sini ada beberapa nilai loss function. Pertama ada regression, di mana fungsi loss untuk ANN-nya menggunakan mean square error. Kemudian ada binary classification problem, untuk fungsi loss di ANN-nya merupakan cross entropy. Kemudian multi-class classification problem, ini fungsi loss untuk di ANN-nya yaitu cross entropy juga, tapi di sini bedanya yaitu problem yang akan kita
problem yang akan kita hitung outputnya itu berbeda-beda untuk binary classification problem dan juga multi-class classification problem, di mana yang satu itu merupakan nilai binary, yaitu nilai kelasnya ditetapkan oleh nilai integer, dan kalau ini multi-class yaitu yang kita prediksi yaitu dari masing-masing kelasnya. Kemudian di sini ada optimizer ANN. Optimizer ANN itu untuk mengoptimasi hasil training ANN. Di sini optimizernya ada dua untuk perkenalan, yaitu ada metode stochastic gradient descent (SGD). Itu merupakan salah satu metode yang memiliki optimasi iteratif dalam menemukan titik yang meminimumkan suatu fungsi yang dapat diturunkan. Kemudian ada ADAM. ADAM itu merupakan algoritma optimasi pengganti untuk SGD, di mana training model untuk deep learning. Jadi ADAM itu menggabungkan sifat-sifat yang terbaik dari algoritma ADA-GRAD dan juga RMS probe untuk memberikan optimization algorithm yang dapat menangani sparse gradient pada noisy problem. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan coba contoh kasusnya aja untuk di ANN. Jadi kita akan membuat prediksi plot dari fungsi y atau fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1 pangkat 0,5 atau akar dari 2x kuadrat ditambah 1. Ini nilai x-nya itu dari min 20 sampai 20 dengan stepnya yaitu 0,25. Step ini perbedaannya ya, perbedaan antara dari min 20 sampai 20. Jadi min 20 ini ditambah 0,25 jadi nanti 19,75, terus 19,5 dan sebagainya. Di sini kita akan memprediksi untuk hasil f untuk x-nya 26 itu dengan menggunakan ANN apakah mirip atau tidak, akurat atau tidak, seperti itu. Jadi ini penggunaan ANN menggunakan Python. Kita menggunakan Python. Di sini kita mengimport library yaitu NumPy. Kalau kalian menggunakan Python, kalian harus install dulu install di sini. Saya pakai Visual Studio Code, diinstal di terminalnya bisa dengan menuliskan pip install NumPy. Di sini juga ada library matplotlib, ini untuk grafik ya. Ini bisa diinstal pip, diketik pip install matplotlib. Di sini juga ada library Keras. Kita tinggal install pip, ditulis pip install ini di sini. Di command prompt tinggal di pip install misalkan Keras, seperti itu. Ini untuk menginstal library ini lagi program. Requirement already satisfied, berarti ini udah terinstall ya, saya sudah menginstal sebelumnya. Seperti itu. Lanjut lagi ini ke codingannya, kita jelasin dulu. Pertama kita mencoba membuat plotting ke dalam rumusnya, yaitu tadi akar 2x kuadrat ditambah 1 ya. Ini untuk nilai x-nya kita range dari min 20 sampai 20 dengan
stepnya tadi 0,25. Jadi nilai X-nya yaitu min 20, min 19,75, min 19,5, kemudian seterusnya hingga 20. Ini nilai X-nya. Kita arrange. Kemudian ini rumus Y-nya, kalkulator targetnya, akar 2X kuadrat tambah 1. Ini pakai NumPy square. Kemudian kita memplot datanya. Kita plot ke dalam grafik ya. Ini plot data X dan ke dalam Y-nya ya, ke dalam fungsi fx-nya tadi. Kita plot. Di sini penulisan plotnya disamakan aja. Di sini ngeplot tren X dan juga tren Y. Di sini untuk scatternya nilai tren X dan tren Y-nya dengan warna merah red. Kemudian ini untuk label, dan ini X limit. Kemudian PLT show untuk menampilkan grafiknya. Jadi ini grafik sesungguhnya atau grafik bukan grafik dari ANN-nya. Kemudian ini kita baru membuat pemodelan ANN menggunakan Python-nya dengan menggunakan library Keras. Dimana di sini kita input dulu model dan juga input layers dari Kerasnya, library Keras, yaitu model dan juga input dan juga dari sini layer. Dimana kita buat tadi input layer, hidden layer, kemudian output layernya. Dimana nilai input layernya itu merupakan nilai shape dari yang ini. Kemudian nilai hidden layer, dimana hidden layernya ada 8, jadi hidden layernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bawah tadi. Nilai 8 dengan activation functionnya yaitu relu. Yang dimasukkan ke dalam hidden layer ini merupakan nilai inputnya tadi. Input dari sini masuk ke hidden layer ini. Kemudian kita buat lagi hidden layernya 4, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Dengan activation functionnya juga relu. Ini yang dimasukkan nilainya dari hidden layer ini. Kemudian kita masukkan outputnya yaitu nilai outputnya 1 di sini dengan activation functionnya linear. Yang kita masukkan data ke outputnya yaitu dari data hidden layer kedua. Kemudian kita buat pemodelannya. Di sini model sudah dari Kerasnya ya, model, input, dan juga output. Nah, setelah kita membuat arsitektur ANN-nya, terus kita buat optimizer dan juga compile. Dimana di sini optimizernya kita input dari Keras juga, kita input SGD. Tadi ada di PPT sebelumnya SGD dengan ini learning rate 0,001. Kemudian untuk modelnya, compile-nya menggunakan optimizer SGD juga dengan loss function-nya yaitu mean square error MSE. Setelah kita membuat optimizer dan juga errornya tadi, kita akan men-save parameter yang kita dapatkan dari hasil training, yaitu men-save nilai weight-nya. Di sini ada model fit-nya dulu. Model fit ini merupakan seberapa banyak yang ingin kita training atau seberapa banyak yang ingin kita iterasi. Ini epoch itu banyaknya iterasi ya. Ini 1000 iterasi dengan batch size. Batch size ini merupakan dari 1000 iterasi kita akan melakukannya per 2020 seperti itu.
Ini base size namanya. Kalau 1 bisa juga, tapi agak lama nanti jadinya. Kalau verbose ini tampilan ininya doang. Tampilan dari terminal Visual Studio Code-nya aja sih. Kemudian di sini kita memprediksi datanya. Nah, tadi untuk prediksi datanya kan kita sudah memiliki hasil prediksi dari model ANN-nya. Terus kita masukkan nilai NumPy array, nilai X-nya yaitu 26. Nah, kita print nilai X26 ini ke fungsi prediksi yang didapatkan dari ANN tersebut. Kemudian nilai prediksinya kita namakan model predict strand X. Kemudian kita plot nih. Kita plot dan mendapatkan nilai grafik aktual dan juga predicted data. Nilai aktual ini didapatkan dari tadi nilai X dimasukkan langsung ke Y. Nilai predicted data ini dari pemodelan ANN tadi menggunakan input layer, hidden layer dan juga output layer. Di sini untuk ngeplot trend X dan trend Y. Ini untuk yang merah untuk aktual data, kemudian trend X dan predict Y kita beri warna biru blue untuk predicted data, seperti itu. Mungkin saya akan tunjukkan ya di sini. Ini apabila kita running, ini runningnya bisa langsung pencet ini bahan kode, tapi saya lebih baik menggunakan terminal langsung. Nah, ini merupakan hasil plot kita ya, plot dari X yang ini dimasukkan ke nilai trend rumus Y-nya ini, rumus fx-nya tadi, akar 2x kuadrat ditambah satunya. Nah, setelah kita plot, hasil grafiknya seperti ini. Kemudian kita masuk ke program berikutnya, yaitu ke ANN-nya. Kita nggak tahu nih apa fungsi Y-nya itu apa gitu. Jadi kita tahunya input sama outputnya doang. Jadi ini kita silang, nanti jalan programnya. Kita tunggu. Nah, ini proses iterasi ya untuk mendapatkan nilai weight-nya, sehingga kita mendapatkan fungsi yang mendekati, sehingga nilai outputnya itu mendekati dengan nilai output yang sesungguhnya, seperti itu. Ini loss ini merupakan nilai errornya ya. Nilai errornya itu 0,0108. Nah, di sini bisa kita lihat ini merupakan hasil dari predicted datanya. Di sini karena bertumpukan jadi nggak kelihatan yang merahnya, hanya di ujungnya doang. Di sini bedanya ya. Jadi nggak 100% akurat ya untuk ANN ini, tapi kita bisa mendekati hasil outputnya. Ini apabila kita masukkan 26 ke fungsi yang didapatkan dari ANN-nya ini, kita dapatkan nilainya 36,61454, seperti itu. Coba ini kan hasil dari ANN. Ini kalau kita masukkan nilai 26 ke akar 2x kuadrat tambah 1 nih, hasilnya mendekati sama nilai ANN-nya. Hasilnya pasti mendekati sih, karena di sini dari grafiknya sendiri tadi seharusnya mendekati. Seperti itu. Nah, ini kita juga bisa ganti nih, ini kan modelnya menggunakan optimizer SGD. Coba kita ganti menggunakan optimizernya Adam. Ini tinggal di
kita menggunakan optimizer Adam, apakah ada perbedaan atau tidak. Nanti kalian coba sendiri. Seperti itu. Lanjut ke PPT-nya. Di sini ada tugas ya. Tugas untuk kalian individu. Ini kita menggunakan nomor NPM kalian ya. Jadi buatlah prediksi plot untuk fungsi fx ini. Fx sama dengan A sin X ditambah B cos X. Nah, nilai A sama B ini dari nilai NPM ya. Apabila ini nilai NPM-nya ini, maka nilai A-nya yaitu 2 dari belakang 55, nilai B-nya itu 71 dari nilai NPM kalian ya. Ini nilai X-nya dari 0 sampai pi per 2 atau pi per 2 itu 90, dari 0 sampai 90. Kemudian hasil prediksinya kalian cari nih. Hasil prediksi F-nya sama dengan 71, hasil prediksi ANN-nya itu nilainya berapa. Terus kalian bandingkan coba. So, misalkan 71 derajat ini, nilai 71 ini dimasukkan langsung ke rumus kalian. Ini misalkan tadi kan dari nilai NPM-nya. Jadi 55 sin X min 71 cos X. Hasil prediksi ANN-nya berapa? Terus kalian bandingkan dengan hasil 71 dimasukkan langsung ke rumus ini. Hasilnya berapa? Terus coba kalian bandingkan apakah mirip atau tidak. Seperti itu. Nanti hasil tugas ini silahkan di-submit ke sisi IT online ya. Jadi di list aja nanti link sisi IT online-nya di grup. Seperti itu. Ini nanti akan saya kirimkan PPT-nya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.